Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, buruh kembali menyuarakan aspirasi dalam aksi unjuk rasa mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak memihak kepada golongan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang lahir dari proses Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dianggap belum mampu menjawab isu-isu krusial kesejahteraan buruh dan dianggap lebih menguntungkan pengusaha alias pemilik usaha. Pemirsa, apa saja poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak pada buruh? Pemirsa, inilah fact check Undang-Undang Cipta Kerja untuk siapa? Nah, pemirsa, kita akan mengawali pembahasan hari ini dari poin-poin keberatan buruh tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, poin yang pertama adalah mengenai ketidakjelasan penentuan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini menggunakan terminologi indeks tertentu, namun tidak dijelaskan indeks yang dimaksud. Selain itu, buruh menginginkan upah minimum harusnya ditentukan oleh gubernur supaya lebih memberikan kepastian. Dan kemudian yang kedua, ketidakjelasan aturan outsourcing ataupun tenaga ahli daya. Dalam aturan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak merinci jenis-jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing. Nah, apabila tidak dijelaskan, maka dikhawatirkan semua jenis pekerjaan bisa dikerjakan oleh tenaga outsourcing. Dan kemudian yang ketiga, mengenai aturan pesangon dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap tidak ada perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, menurut buruh lebih baik kembali saja ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dianggap lebih mengatur secara rinci dan memberikan porsi pesangon yang lebih adil untuk pekerja. Kita kemudian beralih ke poin yang keempat, pemirsa. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada saat ini, status karyawan kontrak ataupun perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa dikenal dengan PKWT ini tidak diberikan batasan waktu. Nah, dengan kata lain, bisa saja seorang buruh ataupun pekerja menyandang status PKWT untuk waktu yang lama tanpa kepastian. Nah, ini jadi salah satu poin keberatan dari buruh. Dan kemudian poin yang kelima, ini mengenai pengaturan jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Meskipun tercantum aturan jam kerja 7 jam per hari dan 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam per hari dan 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari kerja, namun hal ini tetap dikembalikan kepada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi memberikan peluang kepada pemberi kerja ataupun pengusaha untuk memberikan jam kerja yang jauh lebih lama dibandingkan dengan aturan yang lama. Kemudian di poin yang keenam, pemirsa, ini mengenai aturan cuti tahunan minimal 12 hari. Nah, ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu aturannya dihapuskan. Sehingga bisa saja pemberi kerja ini tidak memberikan cuti minimal 12 hari dalam 1 tahun. Dan kemudian poin yang ketujuh, ini mempermudah TKA untuk bekerja di Indonesia. Poin ke-8, dalam aturan sanksi pidana ada yang dihilangkan, sehingga menurut buruh lebih baik mengembalikan ketentuan sanksi pidana ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Nah, pemirsa, tidak hanya mengenai isi Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi sorotan, namun kemudian proses lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dinilai kontroversial. Nah, kontroversi yang pertama mengenai undang-undang ini adalah ngebut pembahasannya. Nah, kita lihat perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja ini dari waktu ke waktu. Gagasan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini pertama kali diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode kedua pada tanggal 20 Oktober 2019. Tidak lama setelah itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menyusun draft RUU Cipta Kerja. Dalam waktu ini, draft RUU dinyatakan rampung pada tanggal 12 Februari 2020. Kemudian pada tanggal 2 April mulai dibahas oleh legislator, dan dalam pembahasan di tingkat legislatif, RUU Cipta Kerja mendapatkan penolakan yang besar dari kalangan buruh. Dan pada tanggal 24 April 2020, Jokowi mengumumkan penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja khusus untuk klaster ketenaga kerjaan. Nah, penundaan itu hanya berlangsung selama 5 bulan saja, pemirsa, lantaran pada tanggal 25 September 2020 DPR dan pemerintah kembali membahas RUU tersebut, termasuk mengenai aturan klaster ketenaga kerjaan. Setelah dikebut pembahasannya dan melalui 64 kali rapat, termasuk pada dini hari, akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2020 undang-undang ini akhirnya disahkan. Nah, kendati sudah disahkan, Undang-Undang Cipta Kerja tetap banjir kritik. Nah, ramai-ramai pihak menggugat undang-undang ini ke MK. Nah, mulai dari kalangan pekerja, akademisi, dan juga mahasiswa. Dan pada tanggal 25 November 2021, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu inkonstitusional bersyarat. Nah, menurut MK, Undang-Undang Cipta Kerja ini
cacat formil karena dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan. MK pun memberikan waktu untuk pembuat undang-undang memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Nah, setahun setelah putusan MK, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan itu mendesak diterbitkan karena Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis pangan, energi, dan keuangan. Alasan ini pun dikritisi karena tidak sedikit yang mengatakan sebetulnya tidak ada kegentingan yang memaksa yang menjadi salah satu syarat untuk mengeluarkan Perpu. Nah, pemirsa, buruh dan pekerja hingga kini masih menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini terus ditolak dan bagaimana kemudian sikap Kemenaker untuk menghadapinya? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ibu Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan. Ibu Indah Anggoro, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, sama-sama Mas. Ya, baik. Ibu Putri ya, saya panggilnya ya. Bu Putri, kita ketahui ya pada hari kemarin buruh kembali kemudian menyampaikan keberatannya terhadap poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai undang-undang ini masih memberikan keberpihakannya terhadap pengusaha, pemberi kerja, tidak memberikan ruang yang baik, ruang kesejahteraan kepada para pekerja khususnya mengenai upah minimum. Bagaimana dari Kemenaker menanggapi ini, Bu Putri? Ya, pertama kalau menyampaikan aspirasi melalui demo unjuk rasa itu kan bagian dari praktek kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat. Jadi ya tidak apa-apa selama tidak melanggar ketertiban umum. Indonesia toh sudah meratifikasi Konvensi ILO 98 dan 87 tentang kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat di publik, di muka umum. Kemudian ini kita ini negara demokrasi, jadi tidak apa-apa menyampaikan aspirasi selama tidak melanggar ketertiban umum. Yang kedua, kalau isu yang dibawa dalam unjuk rasa beberapa hari terakhir adalah penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, menurut saya kami pemerintah kan masih berproses melakukan serap aspirasi di banyak titik di seluruh Indonesia dalam rangka menyempurnakan aturan-aturan turunan atau aturan pelaksanaannya dalam bentuk PP, peraturan pemerintah, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya yaitu aturan yang mengatur mengenai upah minimum, mengenai outsourcing, alih daya, yaitu ada di PP 35 dan PP 36. Ini sedang dalam proses. Sudah sejak hampir 2 bulan lalu. Dalam proses serap aspirasi tersebut, kami membuka ruang dan waktu untuk seluruh mitra-mitra kami, termasuk serikat pekerja, untuk menyampaikan pendapat dan saran. Jadi silahkan saja disampaikan. Dan proses ini masih berlangsung, Mas. Insya Allah akan berakhir nanti awal September. Demikian, Mas. Baik, Bu Putri, kita jeda dulu. Kita akan lanjutkan nanti diskusi kita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini dan juga dengan poin-poin keberatan dari buruh. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ibu Putri. Bu Putri, kan ada sejumlah poin yang kemudian disampaikan oleh buruh ya berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ada mengenai upah minimum, ada mengenai waktu kerja, lalu kemudian status PKWT yang tanpa batas waktu. Begitu, apakah mungkin tuntutan ini dipenuhi oleh pemerintah begitu? Mengingat kalau misalnya ini nanti dikabulkan, pasti nanti akan mendapatkan penolakan dari kalangan pengusaha begitu. Nah, ini seberapa besar Bu Putri ini bisa dikabulkan tuntutan dari para buruh ini? Jadi kalau bicara ketenaga kerjaan itu bukan hanya milik tenaga kerja atau pekerja atau diwakili oleh serikat pekerja, tapi juga kita harus melihat pengusaha sebagai pemberi kerja dan juga pemerintah. Pemerintah tidak hanya pusat Kemenaker yang di Jakarta, tapi juga pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kalau katakan tadi pekerja yang diwakili oleh para serikat pekerja menyampaikan aspirasi, menyampaikan saran masukan, kami tampung. Kami sudah memiliki beberapa catatan. Pengusaha pun sudah memberikan masukan, kami tampung. Seperti tadi di awal saya bilang, proses serap aspirasi masih berlangsung sampai dengan awal September. Kami catat semua itu dan nanti kita rumuskan bagaimana baiknya, win-win solution-nya. Kita dalam menciptakan atau merumuskan kebijakan atau regulasi ketenaga kerjaan, sekali lagi tidak boleh hanya berpihak pada satu pihak saja. Demikian, Mas.
Baik, bagaimana dengan pengawasannya Bu Putri terhadap perusahaan-perusahaan maupun para kalangan pengusaha nih Bu? Karena aturan-aturan ini dianggap memberikan peluang untuk memberlakukan pekerja semena-mena. Kurang lebih seperti itu ya Bu Putri ya. Ini mengawasi perusahaan-perusahaan seperti ini kemudian supaya tetap pada aturan yang ada itu bagaimana caranya? Dan apakah itu memang sudah diberlakukan secara maksimal Bu Putri? Mekanisme pengawasan sudah mulai terbentuk sebenarnya dari mulai kantong-kantong di kabupaten kota, bahkan mungkin di kecamatan di mana setiap perusahaan berada. Setiap perusahaan kita dorong untuk memiliki mekanisme pengaduan ya. Jadi dan kita punya tenaga pengawas di seluruh Indonesia. Memang kalau dikatakan jumlah tenaga pengawas kita tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada. Tapi mekanisme itu sudah ada. Lalu bagaimana caranya supaya bisa lebih efektif? Ya tentu kita mendorong peran dari LKS bipartit yang ada di setiap perusahaan berperan. Kalau ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan regulasi, segera diadukan. Yang kedua, dinas-dinas tenaga kerja juga kita optimalkan perannya. Yang ketiga, serikat pekerja di setiap perusahaan pun harus lebih aktif melaporkan jika ada praktek-praktek yang tidak benar, tidak sesuai dengan peraturan. Jadi jangan hanya menunggu tenaga pengawas datang saja, harus proaktif gitu ya. Dan kita membuka kok di Kemnaker juga ada ruang untuk pengaduan baik lewat website maupun lewat kanal-kanal lainnya. Bu Putri, apakah kemudian nanti buruh pekerja ini akan selalu dilibatkan ya dalam pembahasan mengenai perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini apabila kemudian ada peluang begitu ke arah situ? Ya, tentu dilibatkan sebagaimana sejak Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan tahun 2020, kemudian Perpu, itu selalu dilibatkan. Selain proses atau mekanisme serap aspirasi, kita juga memiliki namanya LKS Tripartit Nasional. LKS Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional terdiri dari perwakilan dari pengusaha dan perwakilan dari pekerja atau serikat pekerja dan juga pemerintah. Total jumlahnya ada 45 orang. Untuk LKS Tripartit Nasional 2023 baru saja terbentuk sekitar 2 bulan lalu dan ditetapkan melalui SK Presiden. LKS Tripartit Nasional ini yang nanti akan kami ajak diskusi, ajak berembuk berdasarkan catatan serap aspirasi. Kami bawa ke rapat LKS Tripartit Nasional untuk benar-benar merumuskan sejauh mana ini bisa diakomodir dalam perbaikan atau revisi PP 35 dan 36. Jadi sekali lagi, LKS Tripartit Nasional terdiri dari perwakilan serikat pekerja juga. Jadi ada proses mekanisme di situ. Kemudian juga Dewan Pengupahan Nasional. Jadi selain LKS Tripartit Nasional, kami memiliki DPNAS, Dewan Pengupahan Nasional yang ada di pusat di Jakarta. Dan ini juga terdiri dari perwakilan pengusaha dan perwakilan serikat pekerja. Ini khusus membahas isu pengupahan. Di setiap provinsi pun ada Dewan Pengupahan Daerah. Yang kami harapkan di setiap provinsi juga dilibatkan perwakilan tripartit ini dari pengusaha, dari pekerja, dan dari pemerintah. Jadi intinya Mas, kami mendengarkan, mencatat semua masukan dan akhirnya kita bahas di LKS Tripartit Nasional dan di Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Daerah. Demikian Mas. Baik, terakhir Bu Putri, sejauh ini hasil evaluasi dari Kemenaker terhadap pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti apa? Apakah memang betul menurut penilaian dari Kemenaker ini sepakat begitu dengan buruh bahwa ini memang lebih berpihak kepada pengusaha atau sebaliknya? Bagaimana Bu? Ya enggak dong. Kita membuat regulasi kan tentunya tidak berpihak pada satu pihak saja. Dari judulnya saja kan sebenarnya sudah kita pahami Undang-Undang Cipta Kerja. Kita harapkan ini suatu undang-undang yang dapat mendorong penciptaan dan perluasan kerja yang lebih besar lagi di negara ini. Jadi kalau dibilang ini hanya berpihak ke perusahaan ya enggak juga. Karena justru ini adalah untuk memperluas kesempatan kerja. Berbagai simplifikasi atau kemudahan atau deregulasi dalam pemberian izin berusaha berinvestasi itu faktanya juga menimbulkan atau memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi di Indonesia dan akhirnya memberikan peningkatan jumlah tenaga kerja atau orang yang bekerja di Indonesia. Baik, Ibu Indah Anggora Putri, Dirjen PHI dan Jamsos dari Kemenaker. Terima kasih Bu telah berbagi informasi bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Bu Putri.